Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah cerita kiriman dari teman subscriber kita yang bernama Narto. Dan untuk kisahnya, sebuah kisah yang berjudul Dari Hati, Kuntilanak Bunting. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman horor dan pengen dibawakan di channel ini, nanti teman-teman bisa hubungi langsung kontak admin kami yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Hari berganti, bulan berlalu, tahun demi tahun, 15 tahun berlalu. Sosok Dari Hati menjadi bagian dari kampung kami sampai dianggap menjaga. Ya walaupun seringkali iseng menampakkan sosok kuntilanak bunting dengan wajah pucat. Tapi semenjak adanya Dari Hati sama sekali tidak ada lagi kasus ternak warga yang hilang, ladang dipanen pencuri. Ya aku dan Mbak Winta sampai sekarang belum mendapat jawaban pasti siapa dalang dibalik kematian Dari Hati dan cara menghentikan ritual di Sendang. Jawaban dari semua itu akan dilanjutkan dari kisah cucu saya Narto. Karena sampai di situ yang aku ceritakan semasa saya hidup. Selanjutnya dia sendiri yang mengalami untuk memberikan jawaban. Cerita beralih ke sudut pandang Narto. Selang ceritanya saya sudah masuk remaja. Semenjak itu pun saya mendapat jatah ronda di malam minggu. Ya mungkin dikarenakan anak sekolah, biar besok hari tidak mengganggu. Kebetulan untuk remaja, tugas ronda itu agak banyak. Sekitar saya berenam dan 2 orang dewasa untuk membimbing. Ini mungkin setelah tugas ronda kami yang kesekian kalinya. Sore hari setelah main bola, saya, Yopi, Robi, Tony, Malik, dan Eman berbincang untuk tugas ronda nanti malam. Yop, lo kan paling jauh ke pos ronda. Ntar berangkat ronda lo ke Robi dulu, terus Malik. Setelah itu ke gua, Tony, dan Eman. Ya karena kebetulan rumah saya, Tony, dan Eman berjejer. Selepas Isya datanglah Yopi, Robi, dan Malik memanggil-manggil kami. Karena sudah bersiap, kami pun lekas menghampiri. Di sini ada yang lucu. Ya, Malik memang anak yang paling kocak, tapi juga sombral dalam ucapan. Mau ronda pakaiannya sudah seperti mau naik gunung. Katanya sih biar nggak masuk angin. Ya sudahlah, kami sudah biasa dengan kelakuannya yang malah kadang jadi penghibur. Sesampainya kami di pos kampling tengah kampung, di sana sudah ada Pak Jajang dan Pak Nana. Weh, semangat-semangat ini anak muda. Ya jelas, selama ini baru menginjak remaja, kami diperbolehkan keluar malam. Entah apa maksudnya. Sekitar pukul 11 malam, kami diarahkan mengontrol bagian desa. Siapa tahu ada hal yang tidak diinginkan terjadi. Nah, tiba-tiba Malik nyeletuk. Kalau dipikir, ngapain kita muter-muterin kampung? Kayaknya orang juga mikir 100 kali kalau mau nyolong ke kampung kita. Ya juga Lik, selama ini aman-aman aja, ucap saya membalas Malik. Kemudian Tony dan Eman tiba-tiba mengusulkan, nah mending kita main Sega aja yuk di kampung sebelah. Waktu itu memang Sega jadi mainan paling mengasihkan, semacam embahnya PS lah. Karena hawa menjenuhkan, kami pun sepakat untuk keluar kampung saja dan main Sega di kampung sebelah. Akses kami keluar kampung melewati jalur barat Gapura. Dari awal meninggalkan pemukiman, saya merasa ada yang janggal. Ketika memasuki kebun, pohon kapuk hawa dingin yang aneh seperti membuat tulang agak ngilu dan gelap malam. Karena kami hanya berbekal senter, kami sedikit mempercepat langkah dikarenakan ketidaknyamanan suasana. Aduh, ampun bisa-bisanya kampung kita beda sama kampung yang lain. Jauh kemana-mana, celetuk Malik. Udah ayo kita main aja, ntar kelamaan bicarain sama Mang Jajang. 2 jam sudah kami bermain Sega. Kami melihat jam dinding yang menunjukkan angka 12:30 malam. Ayolah kita pulang. Sepanjang arah pulang kami membicarakan soal keseruan tadi bermain ketawa ketiwi. Dan sampainya kami di Gapura selamat datang di kampung. Serentak kami diam. Di samping Gapura ada pabrik penggilingan padi milik salah satu juragan kampung kami.
Serentak kami pun bisu sepanjang perjalanan. Sesampainya di kebun kapuk, tiba-tiba terdengar suara ciakan anak ayam. Malik berkata, "Bentar bro, gue pengen pipis." "Alah, ntar aja Lik, tanggung di kampung aja. Lu kan tahu ini tempatnya siapa." "Waduh, bisa bocor nih, bahaya, bentar." Malik pun bergegas ke balik pohon kapuk yang besar. Di sana dia pipis. Pas pipis, dia seperti mendengar suara perempuan menangis. Sayup-sayup matanya mencari-cari. Ternyata di bawah yang dia kencingi berjongkok wanita bergaun putih sedang menangis pelan. Malik pun langsung berlari ke arah kami. "Kenapa Lik?" Aduh, dari hati." "Dari hati? Hah?" Kami pun sontak mengamati pohon kapuk itu. Di atas pohon kapuk itu terduduk Daryati yang sedang mengelus-ngelus perut buncitnya sembari tertawa melengking. Semua kocar-kacir berlari ke arah pemukiman. Sesampainya di pos kampling, Mang Jajang dan Nana bertanya, kenapa pada lari?" "Waduh Mang, ada Daryati." "Emang habis pada dari mana?" "Habis dari kampung sebelah Mang, main sega." "Aduh, disuruh ronda malah keluar kampung. Ya udah, kalian antar pulang aja semuanya ya, istirahat." Besok paginya kami mendengar kalau Malik sakit. Buah jakarnya membesar. Kami pun langsung menuju rumah Malik dan melihat kondisi dia. Di rumah Malik sudah ada Mbak Winta. Dia adalah salah satu tetua kampung kami. Dengan detail kami menceritakan kejadian semalam. Di sana Mbak Winta langsung terdiam dan seakan mengerti dengan anggukan pelan-pelannya. "Dari hati ya," ucap Mbak Winta. Selepas maghrib, Mbak Winta pun menuju kebun kapuk. Dia masuk seorang diri ke dalam kebun kapuk. Di sana ada gubuk tua yang ambruk bekas terbakar dan sumur yang di dalamnya ada batu cukup besar. Teman-teman tahu kan ini tempat siapa? Lama di sana tiba-tiba Mbak Winta keluar dan membawa air di kendi. Katanya air itu dari sumur dan kenapa Malik bisa seperti ini? Dikarenakan dia tidak pamit sebelum pipis di situ. Pun Mbak Winta meminta kami agar selalu sopan santun dimanapun. Karena bukan hanya yang terlihat, ada juga yang tidak terlihat. Diminumkan air yang dibawa Mbak Winta dan sebagian dibasuhkan ke kemaluannya. Ajaibnya besok pagi Malik sudah sembuh dan langsung masuk kembali sekolah. Wah, kami senang melihat Malik yang sekarang sehat. Karena awalnya kami hampir ketakutan. Menurut seorang mantri yang dibawa kakek, kalau sakitnya Malik itu dikarenakan penyakit hernia dan harus dioperasi. Untung saja Mbak Winta datang dan merasa ada hal yang janggal, sehingga Malik sehat kembali tanpa adanya operasi. Pada satu malam saya memaksa ikut kakek untuk apel malam ke balai desa. Di sana kakek mengiyakan, dikarenakan kemungkinan hanya sekitar sampai jam 10 malam. Oh ya, semenjak bapakku meninggal aku tinggal dan diurus kakek nenek. Sesampainya di balai desa rasanya banyak permainan olahraga. Ku coba satu persatu sampai tidak terasa waktu berjalan. Namun kakek belum kunjung selesai dengan pekerjaannya. Sampailah jam 11 malam, kakek berbenah. "Ayo, kita pulang." Sesampainya di gapura kampung, kakek menghentikan motor bebek 2 taknya. "Astagfirullah. Kenapa kek?" "Kakek lupa, ini malam kliwon." Mata kakek pun menuju pabrik gilingan padi di samping gapura kampung. Ya, pabrik itu menyala. Bunyi mesin-mesin menyala dengan keadaan yang gelap gulita. Saya disuruh tutup telinga. Kakek pun menyempatkan mengintip ke jendela pabrik. Tidak lama kembali dan mengajakku pulang. Sesampai ke rumah, kakek langsung bergegas keluar rumah. Nenek bertanya, "Mau kemana lagi Pak?" Bapak mau ke rumah almarhum Juragan Bohari." Duh, semenjak yang punya gak ada, seringkali bunyi sendiri mesin-mesinnya. Kalau anak cucunya tahu, Mbak Winta lupa menaruh sajen. Menurut kakek, pabrik beras itu semenjak pemiliknya meninggal sering bunyi. Dikarenakan adanya penunggu sosok 2 harimau hitam dan putih yang tidak terurus. Anak cucunya pun hanya sibuk soal pembagian harta. Malah terkadang sekilas sering ada warga yang melihat sosok Pak Bohari tengah malam berdiri di depan pabriknya. Keesokan hari, anak pertama dari almarhum Juragan Bohari mendatangi rumah kakek yang menjadi lurah. Maksud kedatangannya selain meminta maaf, karena terkadang pabriknya sering mengganggu ketentraman. Dia pun menanyakan perihal pembersihan. "Ya Pak Lurah, selain karena kami tidak bisa mengurusnya, sekarang itu pabrik penggilingan sudah banyak di mana-mana. Rasanya kami akan menutup juga pabrik." Dari itu kakek menyarankan agar berkonsultasi dengan Mbak Winta.
Diketahui dulu Mbak Wintala yang sering mondar-mandir tengah malam ke pabrik untuk memberi sajian makhluk penunggunya. Langsung saja kakek mengajak Bang Roni untuk ke rumah Mbak Winta. "Kek, aku ikut." Makin gede makin pengen tahu aja. Ya udah, ayo buruan. Sesampainya di sana, Bang Roni pun mengutarakan maksud untuk melakukan pembersihan di pabrik berasnya. Mbak Winta setelah sedikit lama melamun. "Ada satu cara yang mungkin bisa, cuma jujur saja aku ragu," ucap Mbak Winta. "Mbah, sudah ada caranya. Bagaimana Mbah? Kita coba saja. Ini sudah berlarut-larut. Semoga saja bisa," ucap kakek. "Kita jebak dua sosok itu biar bisa masuk ke dalam botol kaca. Tapi botol itu harus aku ritualkan dulu sampai kliwon berikutnya." Tibalah pada malam kliwon berikutnya, Mbak Winta mendatangi pabrik dan melakukan ritual. Ritual itu kebetulan saya ikut di situ. Ada saya, kakek, Mbak Winta dan anak pertama dari Pak Bohari, yaitu Roni. Awalnya Mbak Winta melarang saya ikut, tapi karena saya yang bersikeras, akhirnya Mbak Winta mengizinkan. "Anak seperti ini yang kelak bakal menjadi penerus pengganti kita," ucap Mbak Winta kepada kakek. "Mundur Nang," tegur Mbak Winta kepadaku. "Cukup lihat, siapa tahu nanti kamu mau pelajari." Mbak Winta pun mulai bersenandung. Ya, itu semacam bahasa tembang Sunda. Entah terasa tembangnya terasa memiliki aura mistis mulai terdengar. Juga beberapa mesin tiba-tiba menyala dan berbunyi. Disertai adanya auman seperti harimau yang marah. Mbak Winta pun seperti bergoyang. Badannya memerah, sempat beberapa kali kehilangan keseimbangan dalam silanya. Muncul dua sosok kucing besar, satu hitam, satu putih yang terus-terusan mengaum. "Roni, Narto, cepat sentuh ikat pinggang Pak Lurah. Jangan lepaskan sampai saya menyuruhnya." Sekilas kulihat ikat pinggang kakek mengeluarkan kilat cahaya kuning gading, membentuk payung yang dimiringkan ke arah kedua sosok harimau yang berada tidak terlalu jauh dari Mbak Winta bersila. Satu sosok hitam mencoba meloncat ke arah kami, namun sosok itu selalu terpental, seolah kelibatan cahaya kuning. Pancaran kilat dari ikat pinggang kakek, satu sosok putih kulihat berhadapan dengan Mbak Winta. Jin bodoh, kalau kamu hebat, buktikan kamu bisa keluar dari botol yang aku genggam," teriak Mbak Winta. Si putih pun mengaum. "Dasar bocah lemah, akan kubunuh kau." Setelah itu berubahlah sosok itu menjadi kepulan asap putih yang masuk ke dalam botol. Dengan bersenandung, Mbak Winta menutup botol kaca itu menggunakan ibu jari. Kulihat Mbak Winta mulai mengeluarkan darah dari lubang hidungnya. Kembali menantang si hitam. Hitam, kembaranmu terperangkap di botol ini. Apa kamu tidak mau masuk menyelamatkannya?" Sembari mengacungkan botol kaca yang dia pegang, si hitam pun meraung, marah, dan menjadi gumpalan asap hitam menyusul si putih yang sudah lebih dulu masuk. Ditutup kembali lubang botol itu dengan ibu jari kiri. Tangan sebelah kanan Mbak Winta tiba-tiba mengangkat keris dan menghantamkannya ke ibu jari yang menutup lubang botol. Petak! Bunyi tulang jari beradu dengan besi keris. Sontak ibu jari itu terputus dan memuncratkan darah segar. "Sudah selesai Pak Lurah," ucap Mbak Winta yang kondisinya melemas. Kami melepas genggaman dari ikat pinggang kakek. Kemudian terdengar ada bunyi seperti anak ayam. Ternyata itu Daryati yang bergelantung di salah satu ujung kayu penyangga atap. "Daryati, kek," ucapku takut. "Iya Nang, tenang," jawab kakek sembari memelukku. Mbak Winta menyerahkan botol itu ke Bang Roni, anak dari Juragan Bohari. "Besok dibawa ke sendang mata air sebelah selatan. Masuk saja ke lubang batu." "Kenapa nggak Mbak Winta sekalian?" ucap Roni. "Kalianlah yang meminta, kalian pula yang harus mengembalikan," tutur Mbak Winta. Kami pun bergegas keluar dari pabrik. Tapi saya sempat menoleh ke arah Daryati tadi menggelantung. Ternyata sudah tidak ada. Saya pun bertanya, "Mbah, tadi ada Daryati?" "Iya, dia membantu Mbah," ucap Mbak Winta sembari membalut tangan bekas luka dari putusan ibu jari. "Syukur-syukur ada dia. Bahkan sudah sepuh, sudah kurang baik fisiknya. Cara ini juga Mbah dapat dari perewangan di sumur tua Daryati." Wejangan dari Mbak Winta tidak selalu dengan ilmu dan kekuatan. Kadang kita bisa menang dengan taktik dan strategi, terlebih jika lawan kita memiliki ilmu di atas kita.
Lanjut lagi, di kampung kami hanya ada sekolahan madrasah untuk SD, sedangkan sekolah SMP dan SMA ada di kampung sebelah. Waktu itu kami pulang kesorean karena harus mengikuti latihan paskibra sekitar pukul 5. Aku, Yopi, Tony, dan Malik berdiskusi. Pulang lewat mana nih? Lewat utara aja lebih cepat. Kita bisa sampai kampung pukul 6, ucap Yopi. Ah, lewat Batu Gede. Gila kali lo. Bukan kenapa, karena di Batu Gede itu ada penunggunya, dikenal dengan nama Raweng. Sosok seperti gendruwo, tapi berkepala kambing dengan telinga panjang. Sampainya di pematang sawah, tiba-tiba gerimis agak besar turun. Kami juga melepas sepatu agar tidak kotor belepotan lumpur basah, serta menyempatkan berteduh di bawah daun-daunan pohon pisang. Selang 15 menit, ayo lanjut aja. Belum melewat Batu udah jam 5.40. Sesampainya di Batu Gede, seperti biasa, pemandangan saji-sajian di sana, ada rokok serutu beserta jajanan pasar. Wah, tumben bener ini enak-enak, celetuk Malik. Lebih parahnya dia ambil dan memakan kue saji-sajian itu. Lalik, lu gila Lik, ucap Yopi. Tenang aja, kata bapakku yang dimakannya itu hanya saripati. Rupanya ya makanan manusia, ucap Malik. Kami cuma bisa menggeleng dengan kelakuan Malik. Benar saja tidak selang lama tercium bau kemenyan dibakar. Lah, ini bau menyan? Siapa yang bakar menyan hujan-hujan? Kami pun meneliti. Pas kami lihat atas Batu Gede, muncul kepulan asap hitam keluar dan suara mengembek di atas batu. Sontak kami lari pontang-panting tidak peduli arah. Sawah padi pun kami terabas. Sesampainya di pemukiman warga, kami menarik nafas. Tersadar Malik gak ada. Malik? Mana Malik? Kami panik. Karena waktu menunjukkan sudah jam 6 lewat, kami tidak berani kembali. Kami memutuskan langsung ke rumah Mbak Winta. Mbah, teriak kami. Mbak Winta pun keluar. Kenapa teriak-teriak? Itu Mbah, Malik Mbah ketinggalan di Batu Gede. Loh, kenapa bisa tertinggal? Gak tahu Mbah, tadi ada suara mbek. Kami lari pontang-panting. Waduh, ayo kita ke sana, ucap Mbak Winta. Sesampainya di sana aneh, kok tegalan sawah yang tadi kita terabas nampak tidak rusak, sedangkan pakaian kami saja sampai penuh lumpur. Di samping Batu Gede Mbak Winta bersila. Dia berkomat kamit. Sekitar 5 menit dia bangun dan mengajak kami untuk pulang. Ayo pulang, Malik udah gak di sini. Nah terus Malik di mana Mbah? Nanti kamu ke rumah Malik, beritahu ibu dan bapaknya, segera ke rumah saya. Sesampainya di rumah Malik, kami menceritakan perihal kejadian tadi sore. Nampak ibu Malik menangis terseduh dan kami menyampaikan perintah dari Mbak Winta agar segera ke rumahnya. Ibu dan bapak Malik segera menuju rumah Mbak Winta. Saya dan yang lain pulang dulu ke rumah masing-masing untuk membersihkan badan, makan, dan sholat. Di rumah saya bercerita ke kakek. Kakek pun kaget dan bergegas mengajak saya ke rumah Mbak Winta. Ya maklum, kakek lurah, jadi mendengar soal warganya pasti langsung gerak. Sesampainya di sana terlihat Mbak Winta yang mengisap rokok dalam-dalam, serta ibu dan bapak Malik yang sedih kebingungan. Pak Lurah, ucap Mbak Winta. Iya Mbah, gimana Mbah? Malik apa sudah ditemukan? Belum Pak, cuma pas tadi saya meditasi di Batu Gede. Ya, Raweng hanya kesal karena ketidaksopanan Malik. Tetapi Malik sudah tidak di situ lagi, tutur Mbak Winta. Dikemanakan Malik? Jam 10 nanti kita ke sumur Daryati. Perewangan saya di sana. Sumur? Ya, kita sama-sama ke sana nanti, pungkas Mbak Winta. Tepat pukul 10 kami sudah berjalan ke arah barat kampung. Sesampainya di kebun kapuk, tepatnya di gubuk rusak samping sumur tua, Mbak Winta bersila. Entah apa yang diucap, tapi sayup-sayup angin besar berhembus, membuat setiap bulu kuduk terasa meremang. Kemudian Mbak Winta bangun dan berteriak ke dalam sumur. Hawa di sana memang berbeda. Kalau ingat kejadian itu, suara anak ayam ciak-ciak perlahan mulai aktif. Kemudian terdengar suara teriakan disertai tangis dari dalam sumur. Bapak, Pak, tolong Pak. Lik, Malik, pegang tambang timbalik. Kami membantu Mbak Winta menarik tambang karena memang berat sekali. Sekian lama alhamdulillah di situ ada Malik. Untuk mengingatkan, sumur tua itu permukaannya tidak sumur air ya, tapi adanya batu besar di dalamnya. Di awal cerita ada. Setelah Malik keluar dari sumur, suara cekikikan ayam
Daryati melengking. Ternyata dia ada di atas pohon kapuk besar, tepat di samping sumur. Kami pun bergegas pulang. "Udah, ayo kita segera pulang," ucap Mbak Winta sembari membopong Malik yang masih lemas dan sedikit basah kuyup. Setelah aku pegang Malik, bukan basah air biasa. Ini lengket. Aku cium. Bau anjir, bangkai ikan. Sekitar 4 hari Malik sakit sawan. Setelah normal, Malik kembali bersekolah di kelas. Saya sempat bertanya bagaimana kabarnya dan perihal apa yang dialami. "Lik, kamu gak apa-apa, Lik?" "Alhamdulillah sudah enakan, Tok." "Kok bisa kamu gak ikut lari?" Sewaktu kita melihat kepulan asap, aku pun coba lari. Tapi kaki gak bisa gerak. Pundakku terasa berat. Lama-lama muncul tangan besar yang merangkul berbulu dan mengembek. "Kamu makan makananku, jadi kaulah ganti makananku." Tawanya keras. Aku hanya menggigil, tidak bisa berbuat apa-apa. Tiba-tiba dari depan muncul sosok perempuan dengan kulit hitam seperti gosong terbakar. Ya, soalnya bau angus gitu. Sembari berlenggok-lenggok mengeluarkan lidah panjang dan bersuara ciak-ciak, kayak seperti kita ketemu Daryati, Tok. Dia berlenggok-lenggok gerakan tubuhnya, seperti meminta untuk menyerahkanku. Kemudian aku dibanting sampai lemas tersungkur. Kulihat kedua sosok itu saling serang dan terkam. Sesampainya sosok berkepala kambing itu mundur dan menghilang. Kemudian sosok wanita hitam gosong itu berubah jadi Daryati. Dia merangkulku dan tiba-tiba gelap. Sampai aku sadar ada yang memanggil namaku dari atas. Aku sontak mendongak ke arah panggilan itu. Aku berteriak, "Bapak, Pak, tolong Pak." Dan suara Mbak Winta yang menyuruhku berpegangan pada tali. Ternyata aku keluar dari dalam sumur. "Kamu gak merasakan apa-apa lagi, Lik?" tanyaku. "Di dalam sumur bau banget, daging kebakar bercampur amis bangkai. Kalau mau tahu sih, lu cobain aja nyemplung biar tahu sendiri," kakaknya sembari tertawa. Di situ pun aku lega. Malik yang tertawa lepas, kurasa dia memang sudah sehat, kembali seperti biasa. Sabtu pagi kami dikejutkan dengan berita adanya mayat yang mengapung di sendang mata air yang berada di perbatasan wetan kampung kami. Serentak kami yang niatnya akan berangkat sekolah jadi penasaran dan mengikuti warga yang mengarah ke sendang. Setelah kami sampai, mayat itu taunya Heru. Heru adalah anak kedua dari Juragan Bohari, pemilik pabrik beras. Kondisi dari mayat itu, dia mengambang berbalut tikar anyaman yang melilit kedua tangan sampai kakinya. Bagian tubuh yang membengkak. Ya mungkin karena sudah terlalu lama dalam air. Ini akibatnya orang yang sok tahu, makanya dimakan lilin samak. Kenapa dimakan lilin samak? Karena wujudnya samak atau tikar dengan lilin di setiap ujungnya. Dia dipercaya hantu air penunggu sendang, bawahan dari Nyai Bagendit Sari, ucap Mbak Asdi. Mbak Asdi itu boleh dibilang kuncainya sendang. Di sana saya berpikir, apa ada hubungannya dengan botol yang tempo hari dari pabrik beras? Karena kejadian ini tidak terlalu lama dari perintah Mbak Winta untuk membuang botol ke sendang, dan korbannya anak kedua dari almarhum Juragan Bohari. Saya hanya melamun dan sekilas melihat ke arah sendang. Saya melihat seperti ada ular besar berenang di dalam air, seperti memperhatikan kami. Jangan melamun, Tok," tegur Malik. Lik, anu apa? Lagi ada yang meninggal, malah melamun." "Sudah yuk kita berangkat sekolah, sudah telat nih," ajak teman-temanku. Sepulangnya sekolah, aku bertanya kepada kakekku soal penemuan mayat tadi pagi. "Gak tahu, Tok, masih diurus pihak yang berwajib," kata kakek. "Kek, dia mati bukan dibunuh manusia, tapi dibunuh penghuni sendang." Iya, kakek tahu. Pihak kepolisian hanya prosedur kewajiban kakek sebagai lurah untuk melapor. Ya, kejadian meninggalnya Daryati aja belum ada hasil dari semenjak kamu bayi. Seperti biasanya setiap ada kejadian janggal di kampung, Mbak Winta dan kakek pasti sering berdiskusi. Asdi memang sudah keterlaluan. Aku harus menegurnya sebelum dia semakin banyak memakan korban dari hasratnya terhadap ilmu kebatinan. Mbak Winta yakin sudah siap dengan kemungkinan Asdi akan marah dan semakin keji. "Iya Pak Lurah, kita ini sudah tua, mumpung saya juga masih hidup. Jangan sampai penyesalan dibawa sampai mati. Ya semoga adik saya bisa tersadar," ucap Mbak Winta. Mbak Winta pun mendatangi rumah adiknya itu. Asdi. Ternyata yang bertamu kakakku tercinta,
yang bertahun-tahun tidak mampir, padahal satu kampung. Sembari menyindir, Asdi mempersilahkan Mbak Winta masuk. Mau minum apa? Gak usah Asdi, saya gak lama. Begini Asdi, kita itu sudah tua, sebentar lagi juga mati. Ya setidaknya kita bisa mati dengan hati yang damai. Kau mengerti? Sembari menahan raut marah, muka Asdi memerah. Winta, kamu yang salah jalan. Keluarga kita memang ditugaskan menjadi abdinya Bagendit. Dari hidup bahkan mati, semua akan dijamin oleh Nyai Winta. Astagfirullahaladzim Asdi. Hebat sekarang, kamu sudah bisa menyebut kata itu. Siapa yang ngajarin? Si lurah kebarat itu. Kamu dan dia kalau bukan kakak dan teman kecilku, sudah dari dulu aku binasakan. Pungkas Asdi dengan penuh rasa marah. Sebaiknya kau cepat pergi, kalau kedatanganmu untuk menjadi musuh. Mbak Winta pun berpamitan. Asdi, tolong kamu pikirkan baik-baik. Sembari meludah, Mbak Asdi berkata, Coy, kalau memang mau mati, biar aku kirim kalian ke neraka secepatnya. Minggu-minggu kelam penuh kelabu, sekelabu awan hitam yang bertabur, hantaman petir di setiap waktu menjelang malam. Kenapa? Karena Asdi memulai serangan teluh. Setiap habis maghrib pasti selalu datang hujan besar, diiringi dentuman petir yang keras. Bukan itu yang warga takuti, tapi setelahnya kentongan bambu silih-silih berbunyi, bersaut-sautan. Entok bodas, entok bodas, teriak para warga yang sedang menjaga malam. Entok putih atau entok bodas diyakini semacam teluh tingkatan tinggi. Kenapa? Karena setiap atap rumah yang dihinggapi entok bodas, maka orang yang dituju oleh teluh itu akan disiksa dan datangnya sakit yang aneh, sampai kurus kering dan meninggal. Kadang saya pikir mending Banaspati. Dia menghantam, langsung menghilangkan nyawa tanpa menyiksanya perlahan. Mentok putih akan hinggap di atas atap rumah yang menjadi target. Salah satunya adalah rumah saya sendiri. Ya, kakek sakit setelah ada warga yang melihat mentok itu hinggap di atas moncong genteng rumah. Seringkali aku terjaga karena pasti tiap malam mentok itu akan hinggap kembali sampai korbannya tutup usia. Malam itu sembari melamun di teras rumah, sayup aku dengar bunyi kepakan sayap. Semakin lama semakin kencang. Sontak aku berlari ke halaman dan mendongak ke atas genteng rumah. Ya, mentok itu datang lagi. Aku berteriak dan membunyikan kentongan berulang-ulang. Sampai para warga pun datang untuk membantu. Tidak cuma warga, aku pun melihat Daryati yang berdiri di atas pohon mangga depan rumah. Dia hanya menatap mentok itu. Mbak Winta pun seringkali datang, tapi tidak kulihat fisik. Mbak Winta berubah semenjak kemunculan mentok putih yang berseliweran di kampung. Dia pun nampak kurus, sekurus badan yang hanya dipelapisi kulit. Setelah Mbak Winta bersila merapalkan mantra, mentok itu pergi menjauh meninggalkan rumahku. Mbak Winta terjatuh dan memuntahkan darah. Mbah, ucapku sembari mengangkat punggung Mbak Winta. Nah, Mbah kewalahan setelah kakekmu ikut sakit. Setiap hari sendiri mengusir teluh-teluh itu. Besok kamu ke desa Cicahem. Ada teman Mbah namanya Mbak Tira. Sampaikan perihal kampung kita. Iya Mbah, baik Mbah. Aku dan warga membopong Mbak Winta masuk dan membaringkan Mbak Winta di dalam rumahku, samping kakekku yang sedang sakit. Lemah kondisi mereka. Terlebih setiap datang waktu maghrib, kakekku seringkali berteriak kesakitan. Pasti kakekku merasa sakit yang teramat sangat. Aku hanya bisa meneteskan air mata di setiap hari menjelang malam. Dalam pikiran normalku, ingin aku datangi si Asdi sialan itu, biar aku bacok kepalanya sampai hancur. Orang biadab yang tidak layak disebut manusia. Keesokan paginya aku dan Malik menuju Cicahem guna mencari Mbak Tira. Sesampainya di Cicahem, kami bertanya kediaman Mbak Tira kepada salah satu warga yang kami jumpai. Mbak, mohon maaf, Bapak tahu kediamannya Mbak Tira? Oh Mbak Tira, lurus saja A. Nanti AA sampai ujung sana ada sawah. Nah, dari situ AA bisa lihat ada rumah di tengah sawah. Itu rumahnya Mbak Tira. Oh iya, siap, makasih ya Pak. Kami pun bergegas melanjutkan perjalanan. Sesampainya di ujung desa Cicahem, benar memang ada rumah, satu-satunya di pematang sawah. Segera kami hampiri. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam.
Oh, Ujang-Ujang, ada apa ke sini? Oh ya, ayo silakan masuk dulu. Mbah, mohon maaf kedatangan saya ke sini atas perintah Mbak Winta. Aku pun menceritakan tentang teluh yang terjadi di kampung kami. Sampai-sampai Mbak Winta pun sekarang dalam kondisi payah kritis. Entok bodas ya, sembari menghisap rokok lintingan. Tidak kusangka masih ada yang menggunakan teluh itu. Teluh yang menyiksa korbannya sampai mati. Apalagi dengan jumlah banyak seperti katamu, Nang. Pasti orang ini bukan orang biasa. Ya sudah, kalian pulang dulu. Saya akan persiapan dulu. Nanti sore saya datang ke kampungmu. Rumah Pak Lurah kan? Betul, Mbah. Kami tunggu kedatangan Mbah ya. Kalau bisa secepat mungkin. Iya. Jawab Mbak Tira yang hanya bengong sembari menghisap rokoknya. Hari pun mulai gelap, ditandai kakek yang merintih-rintih kesakitan setiap lepas maghrib. Nenekku yang setiap hari mendengar rintihan sakit dari kakek selalu menangis sepanjang hari. Sampai aku lihat ada kelainan di mulutnya. Ya, mulutnya membengkok seperti orang mulai kena stroke. Seringkali aku ingatkan untuk beristighfar. Udah kek, sabar, ini ujian, kakek pasti sehat kembali. Tapi apalah daya hati, bahkan aku sendiri pun akan menangis di saat kakek merintih kesakitan. Mbak Winta pun masih terbaring lemah di atas kamar sebelah. Sementara ini Mbak Winta di rumah kami, karena Mbak Winta pun hidup sebatang kara. Juga agar aku dan para warga tidak repot bolak-balik sana sini untuk mengurusi. Ya Allah, apa yang akan terjadi malam ini dengan kondisi Mbak Winta yang terkulai sakit? Mbak Tira pun sampai malam begini belum datang. Sekitar pukul 10 malam akhirnya Mbak Tira sampai di rumahku dan kuajak masuk sembari mengecek keadaan kakek dan Mbak Winta. Makhluk seperti apa yang ada di balik ini semua? Sampai-sampai kau seperti ini, Winta, ucap Mbak Tira. Dan lanjut ke kamar kakekku melihat kondisi kakekku. Mbak Tira mengajakku menjauh dari orang-orang. Maaf, Nang, kamu harus tahu. Maaf kalau omongan Abah bikin kamu sedih, ucap Mbak Tira. Emang kenapa, Mbah? Maaf sekali, mungkin kamu gak bakal percaya kalau kakek kamu itu harusnya sudah lepas. Cuma ada yang menahannya, jadi sulit keluar. Maksudnya, Mbah? Begini, kamu kasihan sama kakekmu atau tidak? Ya kasihan lah, Mbah. Makanya manggil Mbah biar bisa cepat diselesaikan. Kakek dan Mbak Winta bisa lekas sembuh. Khusus untuk kakekmu, besok pagi kita ritualkan pembersihan aura negatif. Kamu rebuskan daun kelor dan cari batok kelapa kuning. Kalau setelah keningnya diusapkan daun kelor, kalau memang dia takdirnya sembuh, dia akan sembuh. Tapi kalau takdirnya harus lepas, dia akan lepas, tutur Mbak Tira. Sontak aku pun terkaget mendengarnya. Bagaimana bisa aku melakukan hal itu kepada orang yang paling aku sayang? Aku hanya melamun sepanjang malam itu. Sampai tidak aku pedulikan warga yang beramai-ramai membunyikan kentongan. Tanda entok bodas itu datang. Ya Allah, berkecamuk semua dalam hati. Kalau dilakukan dan hasilnya buruk, seumur hidup pasti akan aku sesali. Karena keputusannya ada di tanganku, menerima ritual pembersihan itu atau tidak. Kemudian aku hampiri ibuku dan ceritakan soal pembersihan dengan resikonya. Nang, ibu yakin kamu dewasa. Hidup dan mati itu di tangan Allah. Maka dari itu kita harus ikhlas dengan takdir yang nanti akan terjadi. Jujur saja ibu pun takut kehilangan kakek. Tapi ketika ibu mendengar setiap hari kakek teriak kesakitan, ibu lebih sedih, Nang. Kutatap wajah kakek dan nenekku sembari beristighfar. Ya Allah, berilah jalan terbaik untuk kakek, nenek, dan Mbak Winta. Keesokan paginya kami pun melaksanakan pembersihan. Setelah daun kelor yang direbus dalam batok kelapa itu, aku balurkan di kening kakek. Nampak raut wajah kakek yang mulai bisa tenang. Sampai selepas maghrib pun kakek sudah tidak menjerit kesakitan lagi. Ada rasa tenang di dalam hati. Mbak Winta berangsur pulih, namun tidak dengan kakek. Takdir berkata lain. Ketenangan berganti dengan tangis. Selang 3 hari setelah ritual pembersihan itu, kakek meninggal. Dari awal sampai selesainya penguburan tidak berhenti aku menangis. Selepas pengajian malam, aku berjalan ke arah sumur dari hati. Di sana aku teriak-teriak seperti orang gila. Dari hati, woi, keluar, bisa-bisanya kau diam saja. Kau biarkan orang yang semasa hidup baik kepadamu. Apa ini balasanmu? Keluar kau.
Aku bertolak pinggang dan melotot marah ke arah sumur. Hanya bau gosong yang tercium. Sosok itu sama sekali tidak muncul. Sampainya Mbak Tira menyusulku. Nang, bukan begini caranya. Kalau kamu mau tahu, Daryati pun bersedih. Dia menangis di dalam sumurnya. Jangankan Daryati, Mbak Winta dan Abah pun kekuatannya masih jauh di bawah makhluk ganas itu. Seketika aku terkulai lemas sembari merenung. Astagfirullah, apa yang saya lakukan? Kehilangan orang yang disayang membuatku lupa diri, ya Allah. Ayo Nang, kita kembali ke rumah. Kita buat strategi. Mendengar itu sontak aku bersemangat kembali. Abah Tira, Mbak Winta dan beberapa sesepuh kampung berdiskusi tertutup di rumahku. Penuturan Mbak Tira. Bapak-bapak, saya di sini sebagai tamu yang diundang dalam perkara kampung ini. Jujur saja ilmu batin lawan yang kita hadapi jauh lebih di atas saya. Namun di sini bapak-bapak jangan berkecil hati. Saya akan merencanakan sesuatu dengan Mbak Winta. Tapi berjalannya semua ini tergantung dukungan dan kekompakan bapak-bapak selaku tetua dan warga sini. Bagaimana Pak caranya? Tanya salah satu sepuh. Jadikan Asdi sebagai lurah. Mendengar itu semua sesepuh terbelangap. Gila, orang begitu malah mau dijadikan lurah. Bisa nambah korban. Ucap mereka tidak setuju. Begini bapak-bapak, saya hanya minta setelah dia diangkat jadi lurah, ingat, adakan acara meriah di rumahnya sampai malam Jumat besok. Selanjutnya, tugas saya dan Winta yang selesaikan. Semoga rencana ini kita berhasil, tutur Mbak Tira. Semua warga pun mengangguk, karena kalau tidak mencoba, mau dengan cara apa lagi? Belum tentu lagi ada yang mau berhadapan dengan dukun Asdi yang terkenal tukang teluh. Keesokan paginya semua warga mendatangi rumah Asdi. Sembari bertolak pinggang, Asdi menegur. Weh, ada apa kalian ramai-ramai kesini? Perihal si lurah yang mati, saya tidak tahu menahu. Tidak Mbak Asdi, justru kami kesini untuk meminta kesediaan Bapak menjadi lurah yang baru. Karena kami yakin, dengan Mbak Asdi menjadi lurah kampung ini akan aman dan lebih maju lagi, ucap salah satu sepuh. Beberapa lama Asdi berpikir, ya, biarpun gak ada duitnya, minimal bisa tersohor dan memudahkan setiap urusannya di Sendang. Sembari menurunkan tangannya dan merubah raut dari marah menjadi senang, Asdi pun mempersilahkan para sesepuh untuk masuk dan berbincang di dalam rumahnya. Ya, sesuai dengan yang telah direncanakan, setiap hari sampai larut malam di kediaman Mbak Asdi, warga selalu menggelar acara jaipongan. Sempat dia marah karena para warga lain yang meminta mengadakan acara malah tidak ikut minum minuman keras yang telah dia sediakan. Tapi ya dia tahan kembali karena kegirangannya Asdi pun terlena. Dia selalu mabuk sampai tertidur di sembarang tempat sudut rumahnya. Sampainya di malam Jumat Kliwon, di rumahku, Mbak Winta dan Abah Tira bersiap. Mbah, Narto ikut ya Mbah. Mau apa toh? Ini berbahaya. Biarkan Mbah saja dan Mbah Tira, tutur Mbak Winta. Mbah, aku tidak bisa tenang kalau belum melihat Mbak Asti mendapatkan pembalasan. Tolong Mbah, aku ikut. Sebentar Mbak Winta mempertimbangkan. Ya sudah, tapi kamu pakai ikat pinggang peninggalan kakekmu. Oh iya, baik Mbah. Setelah aku pakai ikat pinggang, Abah Tira pun tersenyum. Melihatnya, wah, kulit kijang. Ya, peninggalan yang bagus. Bagus itu Nang, buat bentengan dari hal goib. Ya sudah, ayo kita jalan. Bismillah. Di bagian sudut lain di rumah Mbak Asdi. Pada kemana para warga Jok? Tanya Asdi kepada salah satu anak buahnya, Joko. Gak tahu juragan. Tumben sudah jam 9 belum ada yang datang. Biasanya dari habis Isya, warga pada berduyun-duyun datang. Jok, coba kamu cek ke pemukiman. Apa ada acara lain? Masa lurah gak diajak? Mulai kurang ajar warga ini. Baru saja Joko mau meninggalkan pelataran rumah, kami berpapasan. Wah, sudah sehat Winta. Pantas kau sehat. Ada teman seperguruan juga ternyata yang datang. Selamat datang Abah Tira di rumah saya, ucap Asdi. Asdi, sudah cukup Asdi. Memang kau harus ditobatkan, ucap Mbak Winta. Joko cepat hajar mereka, perintah Asdi. Joko, cepat hajar mereka.
Aku pun sigap dan langsung memukulkan tongkat rotan ke arah Joko. Joko yang marah segera berniat menyerangku balik. Sengaja aku bawa dia berlari mengejarku untuk menjauh. Karena itu sudah trik sedari rumah dari Mbak Winta. Sembari menghadapi Joko, sekali-kali aku lihat mereka bertiga bersila. Ya, ada yang berbeda dari penampilan Mbak Asdi. Matanya menyipit, merah, persis mata ular. Juga kulit muka yang berubah bersisik, separuh di bagian kiri. Rapalan-rapalan apa yang mereka bicarakan, aku hanya melihat kilatan cahaya yang saling berterbangan dan meledak. Sampai aku lengah, hampir saja wajahku terhantam bogem dari Joko. Tapi tiba-tiba, tinjuan Joko tertahan beberapa senti sebelum menyentuh mukaku. Ketika aku lihat Daryati yang menahannya, ya, sosok kuntilanak buncit itu datang. Joko dicekik Daryati sampai terangkat. Melayang kakinya beberapa jengkal sampai mukanya memerah dan pingsan kesulitan nafas. Kutatap Daryati beberapa saat. Dia tersenyum kemudian menundukkan wajah dan terisak terseduh. Sudahlah, ucapku dalam hati. Kembali aku menghampiri Mbak Winta dan Abah Tira yang sedang melawan Mbak Asdi. Alhamdulillah di sana aku lihat Mbak Asdi yang terlihat kewalahan dan sudah banyak mengeluarkan darah. Terlihat dari pakaiannya yang memerah kental. "Nyai, Nyai, Nyai!" teriak Asdi. Seketika suara desisan keras terdengar. Datanglah sosok ular besar. Sampainya di dekat Asdi, sosok itu berubah sebagian tubuh dari pinggang sampai kepala menjadi sosok wanita cantik berkebaya hijau. "Nyai Bagenditsari, pantas saja dia mampu mengeluarkan teluh mentok putih dengan jumlah banyak," ucap Abah Tira pelan. Aku terkejut melihat sosok yang baru kali ini kulihat. Kupundarkan kaki pinggangku, terasa panas. Panas semakin panas. Kulihat ikat pinggangku bercahaya terang. "Lihat Winta, kulit Kijang pun sampai mengeluarkan cahaya berlebih. Kita harus berhati-hati." "Baik Mbak Tira." Mereka berdua pun menyiapkan kuda-kuda. Sebelum melakukan serangan, Mbak Winta berucap, "Tok, lepas saja ikat pinggangmu. Aura ini terlalu kuat. Bisa-bisa kamu kesakitan menahan panasnya ikat pinggang kakekmu. Tapi ingat, jangan jauh-jauh dari ikat itu," tutur Mbak Winta. Tunggu. Aku sudah tidak ada urusan dengan Asdi. Aku datang hanya menghormatinya sebagai abdiku," ucap Nyai Bagenditsari. "Apa maksudnya Nyai?" tanya Asdi kebingungan. Asdi, kamu terjebak. Sampai lupa tidak memberikan sesembahan yang semestinya kau berikan kemarin malam. Jadi aku tunggu kau setelah mati untuk menjadi budakku." Perlahan sosok Daryati muncul dengan wujud hitam gosong, dengan dipenuhi borok dan luka menyeringai, berjalan ke arah Asdi. "Nyai, tolong Nyai. Saya berjanji akan memberikan sesembahan lebih lagi Nyai." "Aku menginginkanmu Asdi. Kutunggu kau di alamku," ucap Nyai Bagenditsari yang kembali merubah penampilannya menjadi ular dan pergi meninggalkan Asdi yang sudah dalam keadaan dicekik Daryati. Daryati menyeringai senang. Tidak sampai situ, teriakan Asdi tidak membuat Daryati berhenti. Kemaluan Asdi dicabik-cabik hingga darah bermunceratan kemana-mana sampai Asdi tewas seketika. Aku hanya beristighfar melihat pemandangan itu. Kulihat Mbah Winta meneteskan air mata. Dia menangis sembari berucap, Asdi. Mbak Tira hanya bisa merangkul Mbak Winta yang menyaksikan adiknya tewas dengan mengenaskan. Entah apa dalam hatiku, ada rasa iba, juga puas melihat Asdi tewas mengenaskan. Daryati kembali ke sosok kuntilanak buntingnya dan tersenyum. Lalu terbang melayang dengan suara tertawa yang melengking. Ada yang aneh. Biasanya Daryati selalu menundukkan kepala dan terisak sedih. Entahlah, mendengar kematian ayahnya, Heri pun kembali ke kampung kami. Dia meminta maaf kepada semua warga dan berharap bapaknya bisa dimaafkan dan diperbolehkan dimakamkan di kampung ini. Akhirnya karena permintaan dari Mbak Winta, Asdi pun diterima dikebumikan di kampung. Selesainya pemakaman, Heri bercerita kepada Mbak Winta alasan dia pergi. "Selain bapak itu penganut ilmu sesat, dia juga orang biadab tidak bermoral paman," ucap Heri. Mbak Winta hanya mengernyitkan dahi. Pada dasarnya dia tahu kelakuan adiknya Asdi semasa hidup. "Apa yang kamu maksud biadab tidak bermoral, Her?" "Ketika aku dan bapak mengantarkan makanan untuk Daryati dulu,
Bapak menyuruhku pulang duluan. Tapi saya curiga, akhirnya mengintip di balik pohon kapuk. Kulihat Bapak memandikan Daryati. Tidak cuma memandikan, Paman. Tidak berselang lama Bapak membawa Daryati masuk ke dalam gubuk. Segera aku dekati gubuk di sana. Aku dengar suara desahan biadab dari bapakku dan Daryati yang sesekali teriak pelan seperti kesakitan. Sampai akhirnya benar, tidak lama dari kejadian itu Daryati hamil. Bahkan Bapak pula yang mengirimkan telu Banaspati ke Daryati dengan tumbal wanita hamil bayaran. Mbak Winta hanya tertegun mendengar cerita itu. Pantas, dia bisa melakukan telu entok bodas begitu banyak. Asdi, andai kau dengar teguranku dari dulu. Elus dada Mbak Winta. Setelah kejadian-kejadian itu, kampung kami kembali normal. Ya, normal dengan insiden-insiden bahaya. Kalau untuk kuntilanak Daryati, sampai sekarang masih ada. Ya, begitu kadang ngisengin orang-orang lewat tengah malam, apalagi yang penakut. Udah sasaran empuk. Entah setelah kejadian itu kalau lihat kuntilanak Daryati berasa apes, saya pasti kabur lari tunggang langgang. Kadang malah pipis di celana dan pingsan. Entah mungkin karena dulu saya berani, karena ada rasa ingin menyingkap misteri, sebab musabab bala di kampung. Ya sekarang semua sudah normal. Saya sekarang hanya tinggal berdua sama ibu. Nenek menyusul kakek dan bapak di tempat terbaik. Untuk jabatan lurah sekarang diambil Pak Tatang. Itu sajalah dulu yang saya ceritakan. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Buat teman-teman yang punya pengalaman horor dan pengen dibawakan di channel ini, nanti silahkan saja hubungi kontak admin kami yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Dan terima kasih banyak buat Kak Narto yang sudah mengirimkan ceritanya dan berkenan untuk dibawakan di channel ini. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.